utlubul ilma walau bisin. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Kendati hadis ini banyak yang meragukan, namun saya melihatnya dari positifnya saja. Jadi tidak akan mengulas apakah hadis ini sahih atau dhaif. Sebab tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memandang Cina selalu dari sisi negatifnya tanpa didukung fakta ilmiah karena kepentingan politik. Nyatanya pihak barat, utamanya Amerika pun sama, hanya demi persaingan dagang. Mereka tak segan mendiskreditkan Cina dengan berbagai pandangan buruk. Bahkan ada yang terang-terangan menakut-nakuti masyarakat dunia dengan apa yang disebutnya sebagai Chinese Money Trap, yang secara khusus nanti akan dibahas pada episode tersendiri. Banyak hal yang bisa dilihat, dipelajari, dan ditiru dari kemajuan Cina di berbagai bidang oleh negara lain termasuk Indonesia. Tapi untuk episode kali ini saya hanya akan menyoal tentang teknologi perkeretaapiannya yang semakin luar biasa. Baru pada episode berikutnya kita akan menyoal tentang infrastruktur, pariwisata, budaya, pertanian, dan lain sebagainya, hingga teknologi luar angkasa, termasuk begitu mandirinya Cina di dunia informatika hingga Cina tak menggunakan Google, Yahoo, Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya, karena Cina membuatnya sendiri agar tidak bergantung pada Amerika yang sangat rewel. Bersyukur bahwa Indonesia walau agak telat, tapi kini telah menerapkan teknologi perkeretaan seperti MRT, lalu LRT yang di negara lain sudah jauh lebih lama tentunya. Lalu akan disusul pula dengan kereta cepat Jakarta-Bandung selain Jakarta-Surabaya, dan yang terkini adalah ART atau Autonomous Rail Rapid Transit yang akan segera dikembangkan di kota Bandung, di Bali, dan sangat mungkin di ibu kota yang baru kelak. Mengapa Cina begitu pesat kemajuan di berbagai bidang termasuk ekonominya? Berbeda dengan Indonesia yang negara kepulauan, Cina merupakan wilayah daratan yang sangat luas, meliputi 8,69 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni sekitar 1,4 miliar jiwa. Sehingga untuk mempermudah mobilisasi warga Cina dari satu kota ke kota lainnya, selain menggunakan pesawat terbang, diperlukan transportasi massal yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar, secara sangkil, makus, cepat, dan ekonomis. Sebagai perbandingan, mengapa Cina begitu fokus mengembangkan kereta api hingga dalam 10 tahun terakhir sudah membangun 26.869 km, beda jauh dengan negara-negara lainnya. Misal, Prancis 3.220 km, lalu Jepang 2.764 km, Inggris 1.377 km, dan Amerika Serikat hanya 54 km. Sekarang mari kita lihat perbandingan jarak tempuh yang sama dengan kereta di berbagai wilayah dunia. Dari Washington DC ke Dallas membutuhkan waktu 44 jam, lalu Paris Athena 44 jam, dan Perth Adelaide 41 jam. Lalu bagaimana dengan Cina? Dari Beijing ke Sangkang atau Hong Kong membutuhkan waktu hanya 8 jam 56 menit saja. Luar biasa cepatnya. Saat ini Cina memiliki jalur rel berkecepatan tinggi 20.000 km, lebih banyak dari gabungan seluruh dunia. Bahkan rencananya akan dibangun lagi 15.000 km pada tahun 2025. Perluasan jaringan kereta eksklusif dan jalur kecepatan tinggi lainnya sedang berlangsung dan akan mencapai hingga 38.000 km pada tahun 2025. Sahabat Gemilang, sebenarnya negara pertama yang mengembangkan kereta cepat ini adalah Jepang dengan kecepatan 200 km per jam, disusul Perancis dengan kecepatan 300 km per jam, dan baru kemudian Cina dengan kecepatan 350 km per jam. Meskipun dalam uji coba mampu hingga
400 km per jam. Dan sampai saat ini Cina terus masih mengembangkan kereta cepat ini dan nampak sekali selalu ada perubahan ke arah pengembangan yang luar biasa. Kebetulan saya sendiri pernah mencoba secara langsung untuk beberapa rute, diantaranya dari Shanghai menuju Hangzhou dan Yiwu, pada saat itu PP. Nah, kedepannya teknologi kereta cepat ini akan segera dikembangkan pula di beberapa negara, diantaranya adalah Indonesia sendiri, kemudian Thailand, Laos, Hungaria, Serbia, lalu di kota Moskow dan Kazan di Rusia. Para ilmuwan Cina terus melakukan riset atau penelitian kereta dengan kecepatan 1000 km per jam, dan pengujian mereka menggunakan energi baru yang efisien, yakni magnetic levitation technology. Kedepannya, Indonesia pun akan mengejar ketertinggalan ini. Salah satu syaratnya adalah bahwa sebagian warga masyarakat Indonesia harus bisa mendukung pemerintah, terus bukan sedikit-sedikit bicara asing, atau komunis. Karena faktanya, Cina tak pernah menjajah negara manapun, bahkan menjadi negara yang paling cepat tanggap bila dunia ditimpa musibah. Justru negara maju seperti halnya Amerika yang terkesan ingin menjadi polisi dunia, tapi nyatanya ingin menguasai dunia. Cina telah bekerja sama dalam berbagai bidang, dari infrastruktur, ekonomi, investasi, dan lain sebagainya di berbagai negara hingga ke Afrika dan Timur Tengah. Bahkan Amerika Serikat sendiri ikut-ikutan mengais utang ke Cina, tapi juga terang-terangan tak mau membayar utangnya. Cina telah berpartisipasi dalam sejumlah besar pembangunan pelabuhan di sub-Sahara Afrika. Infrastruktur Cina telah membuat semakin banyak wilayah Afrika tidak lagi kekurangan air dan listrik, serta membangun banyak desa yang tertidur. Di Zimbabwe, proyek perluasan pembangkit listrik tenaga air yang dibangun oleh perusahaan dari Cina telah meningkatkan pasokan listrik dalam jumlah besar, sehingga secara signifikan mampu menekan kekurangan listrik di negara tersebut. Di Kamerun, Cina pun turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membangun di berbagai bidang, dari pertanian, industri, hingga infrastruktur. Di antaranya membangun pelabuhan laut dalam Kribi yang mampu bongkar muat kontainer hingga 130.000 TEUs. Lalu direncanakan hingga tahun 2040 sudah memiliki 24 dermaga dengan kapasitas yang besar dan fasilitas yang lengkap. Hingga semua itu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Dalam infrastruktur, Afrika Timur bekerja sama dengan Cina untuk membangun rel kereta api standar dari Mombasa, Kenya, lewat Uganda hingga Rwanda yang diperkirakan akan mengarah ke Burundi dan Republik Demokratik Kongo. Cina juga telah membangun lebih dari 6.000 km rel kereta api dan jalan raya di Afrika, dan juga telah membangun hampir 20 pelabuhan serta lebih dari 80 fasilitas listrik skala besar. Banyak anak muda di Kenya telah belajar teknik perkereta apian hingga memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang memadai, dan kehidupan sebagian kalangan milenialnya telah membaik, bahkan banyak yang berencana melanjutkan ke universitas. Kemudian kerjasama dengan Abu Dhabi Hyperloop Transportation Technologies untuk mendirikan sistem perencanaan kereta super cepat pertama di dunia. Proyek tersebut rencananya akan dibangun di perbatasan Abu Dhabi, Dubai. Nah, sahabat gemilang, tidak ada salahnya bila Anda memiliki uang lebih dan pandemi COVID-19 sudah berakhir, berwisatalah ke negeri Cina. Karena di sana banyak yang menarik untuk dilihat dan tentu saja untuk dipelajari. Jangan khawatir, walau umumnya warga Cina kurang pandai berbahasa Inggris, tapi mereka ramah kepada tamu pendatang. Dan hal itu sangat saya rasakan sendiri sejak kunjungan pertama saat Cina belum seperti sekarang ini, hingga sekarang Cina begitu disegani dunia. Salah seorang warga Cina yang kerap datang ke Indonesia dan menjadi penerjemah saat saya berada di Cina mengatakan
sebenarnya Indonesia sangatlah luar biasa. Karena selain memiliki keindahan alam yang begitu menakjubkan, juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat-sangat berlimpah ruah. Kemudian warganya ramah, murah senyum, dan banyak warganya yang begitu jenius, seperti halnya Habibie. Andai saja Indonesia mau membangun seperti Cina, tentu saja Indonesia akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Satu hal yang masih mengiang-ngiang di telinga saya. Di Cina, warganya tidak suka menghina, apalagi memfitnah para petingginya, apalagi kepala negara. Dan justru mendukung setiap kebijakan yang bermuara kepada kemajuan bangsa dan negaranya. Sahabat Gemilang, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap lawan hoax. Saya Wawistono, terima kasih, hatur nuhun, matur nuwun, xie xie. Salam NKRI Gemilang.